Kemudian untuk ininya penilaian HOTS. Nah, ini untuk penilaian HOTS-nya. Ini untuk penilaian HOTS-nya ada kata tidak hanya sekedar mengingat, kemudian itu pengertiannya berpikir tingkat tinggi, bahwa berpikir tingkat tinggi itu tidak hanya sekedar mengingat, tetapi bisa menyatakan kembali atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Nah, untuk soal-soal HOTS itu sendiri, ciri-cirinya seperti ini untuk mengukur keterampilan. Jadi ini bisa transfer satu konsep ke konsep lain, kemudian memproses dan mengintegrasikan informasi, mencari kaitan informasi yang berbeda-beda, kemudian menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah dan menelaah ide atau informasi secara kritis. Kemudian untuk soal HOTS itu yang kemarin sempat diinikan, bahwa soal atau penilaian HOTS itu harus bisa menilai keterampilan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kayak macam ini adalah level untuk berpikir HOTS kognitif level 3. Kalau untuk sudah masuk ke level 2 namanya MOTS, dan ada juga istilah LOTS. Jadi ada middle, ada low. Jadi low order thinking, middle order thinking, dan HOTS order thinking. Jadi kalau bisa mengkreasi sendiri, itu masuk HOTS. Contoh mengkonstruksi, mendesain, jadi siswa dapat mendesain atau membuat kreasi, mengembangkan atau menulis kembali dengan bahasanya sendiri. Kawan siswa mengambil keputusan untuk kata kerjanya, siswa mengevaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih atau mendukung. Kemudian untuk spesifikasi aspek-aspek elemen kata kerjanya, kalau dia bisa membandingkan, memeriksa, mengkritis, dan menguji. Jadi ini sebentar saya share, bisa kita lihat untuk KKO-nya untuk HOTS itu, penilaian HOTS jika ada kata kerja yang seperti ini. Kemudian ya saya kira ini modelnya, ini contohnya. Jadi contoh soal untuk HOTS untuk materi sistem pencernaan. Jadi ini soalnya seperti ini, kemudian disajikan gambar. Nah, ini kata kerjanya untuk kata kerja HOTS-nya, yaitu ada kata menganalisis. Jadi ini soalnya siswa untuk dari kata menganalisis. Nah, soalnya partikel makanan yang semula berukuran besar diubah menjadi partikel makanan yang lebih kecil, ditunjukkan oleh nomor berapa. Jadi itu soal yang dianggap sebagai bahwa siswa bisa menganalisis lewat ini. Nah, itu dianggap dia adalah soal level 3. Nah, kemudian ini IPS. Ini kaidah-kaidah perumusan soalnya, saya kira sudah biasa yang kita lihat. Ini cara penilaiannya. Itu saja, jadi 3, ada pembelajaran HOTS, kemudian ada RPP HOTS, dan ada penilaian HOTS. Nah, sekarang tadi untuk teman-teman saya kasih lihatkan untuk contoh daripada ini, dari contoh RPP HOTS. Iya, RPP HOTS. Ini kebetulan yang diambil itu adalah tentang materi pokok perubahan lingkungan. Jadi ini kemudian ada diambil C4 dengan C6. Jadi diambil daur ulang limbah, kemudian ada tujuan, ada materi, jadi materi, jenis-jenis limbah, proses daur ulang, ada juga materinya 3R atau reduce dengan recycle. Nah, ini ya. Tidak kelihatan filenya. Oke. Lihat lagi. Iya, kelihatan nih, Bu.
Iya, sudah Iya, langsung. kelihatan. Iya, kalau saya ini langsung saja Anu di kalau misalnya tidak kelihatan. Ini RPP kebetulan dari kan kemarin ada 40 peserta. Ini dari SMA Pangalengan, saya tidak tahu di mana. Ini dia pakai RPP untuk RPP lingkungan, dia pakai untuk daur limbah. Jadi ini kemudian materinya adalah jenis-jenis limbah, proses daur ulang dengan reduce. Kemudian ini seperti biasa untuk pendahuluan, kemudian ada orientasi, apersepsi dengan motivasi. Kemudian ada menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Ini modelnya. Dia sistem ini adalah model pembelajaran PJBL. PJBL, kemudian ini jadi dia berbasis STEM. Jadi dibuat untuk anak-anak untuk mengolah bahan daur limbah. Nah, ini bentuk-bentuk penilaian. Ini keterampilan, kemudian ini penilaian contoh penilaian proyeknya, dan ini adalah penilaian pengetahuan. Jadi begini model caranya untuk pertanyaan indikator soal untuk berpikir HOTS. Jadi disajikan suatu gambar, kemudian disuruh gambar, kemudian siswa nanti diberikan pertanyaan bagaimana cara mengolah paling tepat, kemudian apakah perlu dipisah-pisahkan. Kemarin juga ada sempat ditanyakan apakah HOTS itu harus soal cerita yang panjang. Sebenarnya kalau soalnya tidak panjang, tetapi kalau bisa ada diberikan stimulus, yaitu berupa permasalahan yang harusnya bersifat kontekstual atau yang update. Jadi tidak boleh siswa diberikan stimulus permasalahan itu, misalnya kayak seperti permasalahan yang fiksi atau kayak soal cerita, tetapi kalau bisa disajikan dalam bentuk data. Itu ciri khasnya untuk soal yang HOTS. Kemudian ada lagi untuk soal yang HOTS berikutnya, yaitu kali ini kelihatan jadi. Iya, kelihatan. Kalau ini dia sudah mengikuti alur untuk yang RPP kemarin yang di-share, ada IPK pendukung, ada IPK kunci, ada IPK pengayaan. Nah, ini sebentar saya share sama teman-teman. Kemudian ada tujuan materi, kemudian ada alat dan bahan. Nah, ini adalah kegiatan pembelajarannya. Kemudian dia kasih masuk karakternya, PPK-nya. Kemudian dia berikan pertanyaan sebagai stimulusnya, dan ini disajikan sebagai stimulus yaitu gambar. Kemudian ini berupa gambar seperti biasa, kemudian diberikan. Nah, ini sintaks model pembelajaran 1. Jadi kemarin kan kalau saya sendiri jujur kalau misalnya saya masukkan RPP model pembelajaran, misalnya apa model pembelajaran apa ya, yang model pembelajaran yang apa sih namanya ini kalau ini tadi ini saya lupa, ini discovery kan itu ada berapa sintaks. Nah, kalau saya selalu dalam satu RPP pertemuan saya masukkan semua sintaksnya. Ternyata untuk ini itu dibedakan. Jadi kalau misalnya model discovery, sintaksnya itu di pembelajaran 1 itu hanya sintaks problem solving, itu tidak masalah dimasukkan problem solving sampai di problem solving. Kemudian kalau misalnya sintaksnya tidak mesti sampai di terakhir, tidak masalah. Contoh misalnya project kan dia sampai di bagian mengatur jadwal, monitoring, dan uji coba. Jadi kalau di pertemuannya itu pertemuan pertama hanya bisa sampai di bagian perencanaan proyek, jadi nanti potongan sintaksnya itu dilanjut di pembelajaran berikutnya. Makanya dimasukkan di sini sintaks model pembelajaran 1 dan sintaks model pembelajaran 2. Nah, ini adalah penilaiannya, penilaian ketiga aspek pengetahuan, sikap dengan keterampilan. Ini dilakukan ininya, kemudian ini untuk soalnya. Jadi ini dia soal yang HOTS-nya ini.
Nanti saya share-kan juga sama teman-teman. Ya, silakan kita baca saja. Kemudian untuk yang ini, untuk yang LK yang soal tadi saya cari dulu yang soalnya. Iya. Nah, ini untuk soal yang model HOTS-nya lagi. Jadi kemarin kita disuruh bikin kisi-kisi, ini modelnya untuk kisi-kisinya, kemudian kartu soal. Nah, ini soal untuk HOTS-nya. Jadi sebaiknya bahwa penulisan untuk soal HOTS itu sebaiknya disajikan suatu bisa dalam bentuk wacana, bisa dalam bentuk gambar, kemudian harus kalau misalnya diambil di Google itu kalau bisa dimasukkan sumbernya di mana dapat, sehingga betul-betul data itu adalah data up to date atau data kontekstual, jadi bukan data fiksi. Jadi itu ciri khasnya untuk berpikir HOTS. Kemudian bisa dilakukan perbandingan masalah, jangan masalah yang dihadapi siswa sehari-hari, tapi kalau bisa siswa diperhadapkan masalah yang yang di luar dari kehidupan siswa sehari-hari. Contoh seperti ini. Jadi itu yang kemarin diinformasikan bahwa kalau untuk pembuatan soal HOTS sebaiknya masalah yang diberikan ke siswa itu adalah masalah yang secara global supaya siswa bisa Bapak merasa untuk kemampuan berpikir tingkat tingginya. Jadi sebaiknya diberikan bahan pembanding seperti ini. Nah, kalau untuk soal saya sendiri kemarin, kalau soal saya sendiri kemarin, karena kemarin kan sempat diperiksa yang mana semua yang bisa. Eh, ini untuk soal yang kemarin ini. Jadi ada sajikan sebuah data, kemudian siswa ini kan untuk langkah-langkah atau gagasan untuk membuat ekosistem ini lebih terjaga. Kemudian ini juga ada satu disajikan, jadi disajikan dua data. Jadi ada siswa disuruh untuk mencermati dua data karena kayak soal begini kan mirip-mirip soal AKM. Jadi soal yang global siswa disuruh baca dalam bentuk data grafik, kemudian disajikan seperti data seperti ini. Nah ini. Nah itu dari saya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman mau ada yang mau ditanyakan, tapi silakan tanyakan. Nanti mengingat waktu sekarang kan sudah 16.51, nanti diisi juga Ibu Nelly untuk membicarakan mengenai ininya juga kelanjutan kuliahnya. Kemudian ini ada satu tadi yang ini saya mau share juga.
Iya, itu saja. Saya kira itu saja, nanti saya share di grup saja ininya. Kalau ada misalnya mau butuhkan tadi materi mengenai host, kemudian materi untuk RPP dengan penilaian, nanti saya sharekan di grup sambil saya coba dulu untuk ininya, saya kasih perbaiki dulu untuk Google Form-nya supaya bisa saya buka untuk bisa dimasuk untuk isi daftar hadir. Kemudian nanti saya share di grup saja, Di. Saya share yang tadi materinya. Di grup saja. Tadi Ibu Nelly, ada Ibu Nelly. Bu Nelly, tadi Bu Nel. Ibu Nel, dari Ibu Nelly kah? Ada saya Ibu Nelly. Ibu Nelly, bisa kita lanjut Bu, bicarakan mengenai persiapan untuk itu, persiapan